Kita sekarang berada di satu bulan, itu bulan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Syahrul Muharram, bulan Muharram. Yang mana banyak peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram. Banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di bulan Muharram secara umum, dan secara khusus lagi ada yang namanya di hari Ashura yang telah kita lalui, yang mana Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram mengampunkan dosa Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Nabi maksum, maksum, tidak terlepas daripada yang namanya dosa, maksum, terjaga daripada dosa. Namun Nabi Adam ini kelihatannya bersalah. Namun yang ingin kita sampaikan bahwasanya taubatnya Nabi Adam diampunkan di Muharram atau Ashura lebih khususnya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam setelah yang namanya berlayar sekian lama di atas lautan yang luar biasa, menenggelamkan akan seisi dunia, maka Allah turunkan dari bahteranya singgah dan kemudian bersinggah daripada perlayarannya juga di bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana dinyatakan dizalimi, kemudian dibakar dalam suatu tempat yang mana dipersiapkan kayu bakarnya di dalam pencariannya selama 1 bulan, maka apinya sangat berkobar. Maka Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam di bulan Muharram, di hari Ashura. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya di bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam setelah dimasukkan ke dalam perut ikan yang sangat besar dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di bulan Muharram. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah demikian luar biasa cobaan dan ujian yang didapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memperjuangkan dakwah di kota Mekah, terlebih lagi sebelumnya mendapatkan serangan yang luar biasa sepulangnya beliau daripada kota Taif, ingin menyebarkan dakwah, namun yang didapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sambutan, malah cemoohan, malah lebih daripada itu, mendapatkan lemparan batu, mendapatkan cacian, mendapatkan pukulan. Dan Allah selamatkan dari semua itu juga di bulan Muharram, yaitu dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dinamakan tahun baru Hijriyah. Kenapa? Karena para ulama, para sahabat bersepakat bahwasanya setelah Nabi Muhammad berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka dinyatakanlah perputaran tahun setelah itu dengan tahun Hijriyah. Artinya setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, membangun Nabi Muhammad peradaban di kota Madinah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Di bulan Muharram Allah banyak menyelamatkan para hamba-hambanya. Di bulan Muharram Allah banyak yang namanya memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang dikasihinya, ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Allah banyak menyelamatkan para hamba-hamba yang dikasihinya yang sebelumnya mendapatkan cobaan dan ujian di bulan sebelumnya. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan ujian diangkat segala ujiannya, cobaan diangkat segala cobaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesulitan, kesempitan dicarikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan hisar, blokade
Nabi Muhammad dikurung di Syaib, di perkampungan kota Mekah, yang mana dinyatakan Nabi Muhammad dan kelompoknya yang beragama, yang menganut agama Islam tidak boleh keluar daripada perkampungan, blokade yang mereka jadikan penjara di kota tersebut. Nabi Muhammad dan pengikutnya kada boleh keluar, tidak boleh berbelanja keluar kota Mekah, dan orang pun tidak boleh menjualkan dagangannya ke kota Mekah, terlebih kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Setelah mendapatkan ujian yang luar biasa, maka datanglah perintah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka tahun baru Hijriah adalah sebuah simbol yang mana Nabi Muhammad berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Luar biasa Nabi Muhammad SAW dengan segala ujian dan cobaannya. Dan di bulan Muharram dinyatakan di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan, 12 syahran. Fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu 3 bulan berturut-turutan dan 1 bulan yang berpisah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Muharram. 3 bulan yang berturut-turut, 1 bulannya ada di bulan Rajab, Rajabul Mudhar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika dinul qayyimu fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan adanya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sekarang berada di dalamnya, apa yang harus kita kerjakan di bulan yang dihargai tersebut? Apa yang harus kita kerjakan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, setelah menunjukkan akan kemuliaan suatu bulan, maka ada tugas yang harus kita kerjakan di bulan tersebut. Apa tugasnya? Yang pertama yaitu berupa larangan. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri. Jangan menzolimi. Kira-kira adakah orang yang ingin zalim lawan dirinya sendiri? Pak, ada orang yang hendak zalim lawan dirinya sendiri? Bu, ada orang yang ingin zalim kepada diri sendiri? Enggak ada. Yang terpikir dengan kita, ada orang yang zalim kepada orang lain. Ada orang yang berbuat jahat lawan orang lain. Ada orang yang mengambil hak kepada orang lain. Kita tidak terpikir di akal sehat kita ada orang yang dengan sengaja menzolimi dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, fala tadhlimu, jangan kalian menzolimi diri sendiri. Artinya kita mempunyai kemungkinan untuk menzolimi diri sendiri. Dikatakan oleh para ulama, tafsir daripada ini ayat, yang dimaksud menzolimi diri sendiri adalah dengan cara seorang hamba mengerjakan kemaksiatan atau kesalahan, yang mana setiap kesalahan dan maksiat tentu pada logikanya kesalahan mendapatkan hukuman. Artinya setiap orang yang bersalah berhak mendapatkan hukuman. Setiap orang yang bermaksiat, setiap orang yang berdosa pantas mendapatkan hukuman. Hukumannya Allah Subhanahu wa taala ada di dunia, dan yang lebih perih lagi dia ada di negeri akhirat. Artinya ketika seseorang berbuat dosa, ketika seseorang berbuat maksiat, maka seakan-akan dia menyodorkan dirinya, dia menyerahkan dirinya untuk diazab dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini kategorinya adalah orang yang menzolimi diri sendiri.
Dengan apa? Dengan melakukan dosa. Dan juga kata para ulama, salah satunya juga yang dimaksud zalim pada diri sendiri dengan adamu taubah, dengan tidak adanya kata maaf, dengan tidak adanya permohonan ampun, dengan tidak adanya penyesalan terhadap dosa yang telah dia lakukan, maka dia membiarkan dosa tersebut masih berada di dalam dirinya, sehingga kayak tadi juga dia berhak untuk mendapatkan hukuman, seakan-akan dia memantaskan diri untuk mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, kata para ulama, yang dimaksud zalim kepada diri sendiri adalah dengan menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda kebaikan. Artinya ketika seseorang menunda kebaikan, berarti dia seakan-akan mengharamkan dirinya untuk mendapatkan kebaikan. Yang mana kebaikan atau di dalam agamanya adalah ketaatan. Ketika seseorang melakukan ketaatan, berarti dia berhak untuk mendapatkan pahala. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang telah taat kepada perintahnya, mengerjakan ketaatan karenanya, maka dia berhak untuk mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dia melewatkan kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan Allah, maka dia juga termasuk orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tugas yang harus kita kerjakan di bulan-bulan mulia seperti ini adalah dengan menghindari maksiat, larangan dari Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat, meminta ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, jangan menunda-nunda kebaikan. Kalau ada, kerjakan, jangan sampai kena. Karena yang namanya menunda kebaikan itu adalah amalan daripada syaitan, namanya taswif. Nanti aja. Dan biasanya suatu kebaikan apabila telah ditunda biasanya berkurang atau kada digawi sama sekali. Karena memang kalau iblis menggoda, ini kada kawa langsung, jangan kada kawa. Misal salat masuk waktunya, zuhur, Allahu Akbar. Iblis, syaitan kada kawa menggoda kita, jangan sembahyang, kada boleh, haram. Meninggalkan sholat kada boleh. Tapi jar iblis, ayo udah, kada kawa digoda ini, kena gin 5 menit lagi, kena gin 10 menit lagi, ikan masih uyuh lagi, hanyar bulik begawi, kena gin dulu 10 menit, 20 menit. Nah, lapar lo jar, ada tukang bakso lewat, makan dulu gin jar. Makan, abis ini karena abis makan kanyang, nyaman sembahyang jar. Makan, setelah makan kekanyangan guring lewat waktunya. Itulah cara syaitan. Kalau menyuruh kita jangan sembahyang ada kawa, kada boleh, sholat ini wajib, ujar kita. Cuman jar setan, kada kawa kayak ini berarti kena, disuruh ditunda sampai keluar daripada waktunya. Itu godaan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, orang yang bisa mengerjakan 3 perkara ini itu dengan cara dia mengintrospeksi dirinya. Makanya banyak para ulama menjadikan tahun baru Hijriah ini diawali dengan bulan Muharram itu sebagai ajang untuk mengintrospeksi diri kita. Kalau bahasa agamanya itu muhasabah, menghitung-hitung. Ini kan dalam kurun waktu 1 tahun. Kita ini agama Islam, kita juga punya tahun, kita punya bulan. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran. Kata Allah Subhanahu wa taala, hitungan bulan di sisinya Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan di sisinya Allah. Berarti ini yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perputaran bulan setelah 12 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dinamakan pergantian tahun. Artinya kita juga mempunyai pergantian tahun, bukan pergantian tahun yang dirayakan yang di luar sana, tapi yang dirayakan oleh agama
Islam, yaitu ditandai dengan masuknya di bulan Muharram tadi. Jadi ketika masuk bulan Muharram atau masuk daripada tahun baru, ini kata para ulama seharusnya menjadi ajang bagi kita untuk menghitung-hitung lawan diri sendiri, muhasabah atau introspeksi kepada diri sendiri. Al-Imam Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Waddin mengatakan bahwasanya apa definisi daripada orang yang mengintrospeksi dirinya. Definisinya adalah seseorang yang menjernihkan pikirannya di malam hari, kemudian dia memikirkan tentang apa yang telah dia kerjakan di siang hari. Apabila kebaikan yang dia lakukan di siang hari, maka dia akan berusaha untuk mengerjakannya lagi di esok hari, bahkan ditingkatkannya lagi. Dan apabila ketika dia memikirkan di malam hari akan perbuatan yang telah dikerjakan di siang hari, apabila yang dia dapati adalah keburukan, maka dia introspeksi diri bahwa ini adalah sebuah kesalahan, besok jangan sampai tak ulang. Kalau kawak bertaubat jangan sampai tegawilah lagi. Dan ini pun selaras dengan apa yang diucapkan, apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Jadi diceritakan di dalam kitab hadis riwayat Abu Nuaim, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat. Ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat wahai Nabi. Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Berikan aku nasihat." Maka kata Nabi Muhammad, "Apakah benar engkau ingin mendapatkan wasiat dan nasihat dariku?" "Benar wahai Nabi." Dan Nabi Muhammad ini salah satu mukjizatnya adalah jawami'ul kalim. Nabi Muhammad SAW mempunyai suatu mukjizat yang luar biasa yang mungkin tidak didapatkan oleh nabi-nabi yang lain, yaitu jawami'ul kalim. Nabi Muhammad ketika berbicara singkat, padat, dapat dipahami. Banyak makna yang terkandung apabila Nabi Muhammad berbicara atau mengeluarkan hadis atau sabdanya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Aku memberikan wasiat kepadamu, jadikanlah pedoman di dalam hidupmu. Jadikanlah sesuatu yang mana engkau jadikan sebuah kaidah di dalam kehidupanmu, agar engkau akan menjadi selamat di dalam mengarungi hidup dan kehidupan hingga meninggal di dalam keadaan selamat." Dan kita husnul khatimah bertahan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza aradta amran fatadabbar akibatahu, in kana rusydan famdih, wa in kana siwa ghairu dzalika falyantahi atau fantahi." Atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, "Aku berikan wasiat kepadamu, jadikan pedoman di dalam hidupmu. Jika engkau hendak melakukan sesuatu, maka pikirkanlah akibatnya. Apabila akibat daripada apa yang engkau akan kerjakan adalah kebaikan, maka lakukanlah dan bersegeralah. Namun apabila yang akan engkau kerjakan, engkau pikirkan ini akan mendapatkan suatu kemudaratan, fantahi," kata Nabi Muhammad, "jangan lakukan." Itu aja pesanku, ujar Nabi Muhammad. Kalau hendak begawi, kalau hendak beramal, hendak berbuat sesuatu, pikirkan dulu. Jangan gawi dulu hanya berpikir. Ini gawi, pokoknya gawi dulu aja, kena urusan kena aja. Aduh, pikirkan dulu. Kira-kira nih nah, baikkah kada? Kalau baik, lanjutkan. Kalau kada baik, hentikan. Makanya melanjutkan kebaikan. Nah, kalau seorang hamba yang benar-benar mengikut kepada ajaran Nabi Muhammad SAW dan menjadikan ini wasiat nasihat dari Nabi Muhammad adalah sebuah pedoman, insya Allah hidupnya selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Ini nah kebaikan, taat, gawi, ini maksiat tinggalkan. Kadang ngalih-ngalih, kadang kita nih rancaknya itu begawi hanya berpikir. Ujar Nabi Muhammad, berpikir dulu hanya begawi. Makanya inilah keutamaan orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat.
Makanya Nabi Muhammad di dalam ajaran melarang untuk mengkonsumsi minuman keras. Kenapa? Karena ketika seseorang meminum minuman keras, akalnya nih kada kawa lagi berpikir. Makanya khomer dalam bahasa Arab minuman keras itu kan khomrun. Khomer. Kenapa dinamakan khomer? Bu, bahasa Arabnya kerudung apa, Bu? Bahasa Arabnya kerudung itu khimar. Khimar aja, kan ada tuh bahasa-bahasa PO khimar aja. Berjualan nih. Khimar artinya apa? Kalau khimar artinya menutup kepala atau menutup aurat tadi, rambut tadi. Tapi kalau khomer menutup akal pikiran. Jadi kalau orang telah mengkonsumsi minuman atau obat-obatan tadi, fungsi otaknya tadi tertutup. Jadi kada kawa lagi memikirkan ini baik ke buruk. Makanya banyak orang nang begawi nang kada baik itu karena apa? Karena sudah mabuk. Pikirannya kada baik lagi. Ujar Nabi Muhammad, sebelum engkau mengerjakan pikirkan bagaimana hendak memikirkan. Ini aja kada sadar. Bukan hanya ketidaksadarannya tentang apa yang akan dia kerjakan, lawan dirinya gini kada sadar lagi. Takuni ja orang mabuk tuh pian bepander lah, takuni abisnya siuman, abisnya tuh untuk mabuk, takuni apa yang kemanderkan kada ada pander aku jar. Nya kada sadar. Berjalan tersalah-salah. Bulik jalan maju 2 kali, mundur 3 kali, kada sampai-sampai ke rumah. Makanya Nabi Muhammad dalam agamanya, dalam agama Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang mengkonsumsi apapun itu yang dapat merusak akal. Ini nang yang mulah kita jadi pembeda kalau menggawi nang haram atau nang halal. Kalau ini dah dirusak, maka pian nang merusak ning itu nang larang. Iya kan? Vitamin berapa harganya vitamin? Murah aja. Tapi kalau nang merusak mau larang pian. Makanya bukan hanya obat terlarang, dasar larang itu nah. Kalau bahasa kitanya kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang untuk meminum minuman yang meulah pikiran tadi tertutup. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-khamru ummul khaba'ith. Yang namanya minuman atau obatan yang merusak akal itu adalah induk dari segala maksiat dan kesalahan. Kenapa? Karena pembeda cara mendeteksi akan kebaikan dan keburukan sudah kada lagi di akalnya. Kada kawa lagi yang mana ini kebaikan dan buruk kah. Makanya orang yang membunuh itu orang yang bunuh tadi kebanyakannya dipengaruhi oleh minuman keras. Dipengaruhi. Kenapa ini kada kawa lagi? Dirinya kada kawanya kuasai lagi. Yang awalnya pengutan wani berkelahi. Kenapa? Nya kadang memikirkan lagi akibatnya sudah. Pokoknya maju. Makanya kadang orang yang misalnya melakukan maksiat, misalnya mau mencuri, merampok, membunuh dan lain-lainnya, kalau ada kawan yang kada baik, ujar kawan, minum dulu. Biar apa? Biar wani, bukan biar wani, tapi biar hilang akal sampai mau menggawi apa yang dikehendaki oleh syaitan. Nya kada ada lagi pikiran. Kan orang tuh aku abis minum ini tewani, jadi adrenalinnya terpacu. Bukan adrenalin yang terpacu, akal pikirannya yang sebelumnya menghalanginya untuk melakukan keburukan itu kededa lagi penahannya, maka langsung gas terus melakukan kesalahan. Na'udzubillah min dzalik. Mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita, keturunan kita dari hal-hal yang demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ajang seperti ini, momentum seperti ini dijadikan oleh para ulama sebagai kita untuk bisa menghitung dan introspeksi diri kita, muhasabah. Dipikirkan nih gawian ini baik ke buruk. Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau memisalkan, ujar Sidin, seorang pedagang yang cerdas
seorang pedagang yang pintar, seorang pedagang yang sukses adalah pedagang yang mana setiap tahunnya ataupun setiap harinya bahkan dia menghitung akan untung dan ruginya perdagangan dia kala itu. Kalau di dalam perdagangan kan nang pedagang nih, ada yang namanya setiap tahun itu tutup buku, buka buku kan. Nah, ketika tutup buku tuh artinya tahun yang ini ditutup tapi dihitung. Untungnya berapa, ruginya berapa. Tebanyak untung kah, tebanyak rugi? Kalau tebanyak rugi paraya. Kalaunya banyak untung, untungnya apa aja? Berapa untungnya? Apa yang mendapatkan apa yang menyebabkan keuntungan dan apa yang menyebabkan kerugian? Dan barang-barang apa aja nang harus dijual dan apa barang-barang apa aja yang orang mungkin banyak tidak berminat. Kan pedagang itu dilihat orang ini sekitarnya apa yang dibutuhkan, komoditasnya tuh apa, banyak apa namanya, yang banyak orang tungkar itu apa, ya kan? Pina orang banyak peunjunan jual umpan, kan kayak itu melihat situasi gitu. Nah, banyak orang apa namanya ternak ayam jual pakan ayam. Jangan orang di parak pohomaan menjual sepatu dasi, ada payu. Siapa nungkari? Jar babuhan petani nih. Aku kan ada sepatu ke ladang. Aku cari sepatu bot, ada sepatu pantopel. Nah kan kayak gitu. Jadi orang tuh harus cerdas di dalam berdagang tadi. Keuntungannya, kerugiannya dihitung. Kalau untungnya berapa, ruginya berapa, dan apa yang menyebabkan keuntungan dan apa yang menyebabkan kerugian. Oh dihitungnya, oh banyak untung. Nah kayak ini lagi karena tahun depan ditingkatkan. Oh banyak rugi. Oh ini nih ruginya kenapa? Oh banyak berhutang misalnya. Tulisi jangan berhutang. Nah kan kasihan orang warung dihutangi terus. Karena bulan puasa hari raya berelaan lah ya. Orang kada tahu iya berelaan ya. Sekalinya hutang seorang. Aduh, boleh kayak itulah berelaan tuh maksudnya dosa apa namanya hak dosa kesalahan. Kalau hutang bayar. Makanya urusan hutang piutang ini bahaya. Ayat yang paling terpanjang di dalam Al-Qur'an adalah tentang hutang piutang. Disuruh mencatat. Allah menyuruh kita untuk mencatat hutang. Kenapa? Manusia ini kayak itu sudah. Pertama, manusia ini pelupa, terutama masalah hutang. Dan banyak dari yang berhutang. Yang berhutang ini keingatan aja terus. Hendak menagih kada nyaman. Nang berhutang kada ingat. Nah, kembali kepada misal yang dimisalkan oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali kita tuh harus cerdas. Dalam setahun ini banyak untung kah banyak rugi. Begitulah seorang hamba. Hamba ini di dalam setahun ini banyak kebaikan kah nang digawi yang mendapatkan keuntungan di negeri akhirat atau banyak kerugian yang akan mendapatkan kerugian di negeri akhirat. Itu perbandingan antara pedagang yang cerdas dan hamba yang cerdas. Seorang ini ketika satu tahun hijriah ini apa nang kebaikan sudah sembahyang kayak apa, bagaimana sholat 5 waktunya, bagaimana wiritannya, bagaimana dia dengan Al-Quran, bagaimana dengan sedekahnya dia, bagaimana puasanya dia, bagaimana amalan baiknya dia. Bukan untuk menghitung-hitung, tapi untuk meningkatkan daripada kebaikan tersebut. Kalau keburukan, dosa apa yang telah dikerjakan, bagaimana silaturahmi dengan keluarga, apakah masih yang namanya kada betaguran, apakah yang namanya masih di sana penyarikan, apakah masih yang namanya kada penyukuran, kada penyabaran. Dilihat, ini keuntungan kerugian. Kalau banyak nang untung, alhamdulillah tarusakan dan ditingkatkan. Tapi kalau banyak nang rugi, banyak dosanya, stop. Oh, aku nih banyak nang ada baiknya tahun ini. Oh jangan lagi dah. Jangan lagi sudah. Itu nang hamba yang cerdas kata Imam Ghazali. Makanya Nabi Muhammad SAW memuji. Nabi Muhammad memberikan apresiasi terbaik kepada orang-orang yang seperti ini, yang mampu mengintrospeksi daripada dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, kata Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Kata Nabi Muhammad SAW, definisi daripada orang yang pintar. Orang pintar itu adalah, orang cerdas itu adalah, orang yang cerdik itu adalah, wahai Rasulullah SAW, siapa orang yang pintar itu? Wahai Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang cerdik itu? Wahai Nabi Muhammad, siapa yang orang yang mendapatkan gelar cerdas? Apakah orang yang mempunyai banyak titelnya? Apakah orang yang gawiannya atau pekerjaannya adalah pekerjaan yang terbaik? Apakah orang yang mempunyai jabatan yang tinggi? Kata Nabi Muhammad SAW, menurut cerdas di dalam agama Islam dan menurut Nabi Muhammad SAW adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang yang mampu dan bisa menghitung akan dirinya sendiri, mampu menempatkan dirinya sendiri. Aku ini di mana letaknya? Aku ini tempatnya di mana? Aku ini posisinya di mana? Banyak baikkah, banyak burukkah? Setelah dia mampu mengintrospeksi dirinya, memuhasabah dirinya, akan tahu posisi dirinya, cenderungnya kepada kebaikankah atau kecenderungan kepada keburukan. Tahu posisi seorang, hanyar kawa wa amila lima ba'dal maut, mengerjakan akan pekerjaan yang akan mendatangkan kebahagiaan di negeri akhirat, yaitu beramal akan kehidupan setelah kematian, menyuguhi akan di negeri akhirat. Kan kayak itu tadi kata Imam Ghazali tadi. Kalau pedagang yang cerdas tadi tahu inya ninah di mana, banyak untung nggak banyak rugi. Tahu seorang banyak rugi, tahun kena yang diulangi lagi, tingkatakan, tingkatakan. Setelah tahu posisi, baru kawa mengerjakan yang nama kebaikan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Iya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, dan yang didefinisikan oleh Imam Mawardi tadi, mereka memuhasabah diri setiap hari. Jadi malam hari hendak guring. Kan hendak guring itu ada fase-fase tadiam kan, diam. Itu dipikirkan. Tadi pagi aku begawi apa? Jadi taubatnya tak ancap, kadang-kadang setahun. Adapun yang hijriyah ini sebagai momentum tahunan lah, ajang tahunan. Namun yang terbaiknya itu ya setiap malam. Makanya kata Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Masyhur Adani, kata beliau, kita ini sebagai seorang hamba harusnya berisi waktu paling kada di malam hari itu berduaan lawan Tuhan, berduaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sembahyang berjamaah, tuntung bulik kurma ampar sejadah, sembahyang 2 rakaat, zikir, pikirkan hari ini aku tadi bapak dari pagi sampai malam apa yang aku kerjakan. Jadi esok harinya tahu apa yang hendak digawi kena. Oh, aku ini kada baik tadi. Oh, tadi aku meninggalkan sholat. Tadi aku lewat waktu sholat. Kenapa aku lewat waktu sholat? Oh, karena menunda-nunda. Oh, berarti nanti besok hari aku ketika azan langsung wudu, atau sebelum azan aku wudu dulu. Jadi evaluasinya lebih cepat, lebih cepat tadi, seperti dikatakan oleh Imam Mawardi tadi. Ya, masalah tertulis. Ya, boleh bisa tertulis. Ada sebagian ulama yang menulis, tapi yang ditulis adalah dosa-dosanya. Ketika melakukan dosa ditulisnya, ujarnya, sebelum aku dihitung oleh malaikat, aku menulis berdahulu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hitunglah diri kalian, catatlah diri kalian sebelum kalian dihitung. Artinya sebelum dihitung itu kan di yaumul qiyamah berhitungan. Artinya kalau di yaumul qiyamah itu catatan kita sudah banyak sudah. Wah, panjang catatan.
Kalau catatan baik alhamdulillah. Kalau catatan kada baik, wah sejauh mata memandang, madul basar. Wazinu a'malakum, kata Nabi Muhammad, dan timbang-timbanglah amal gawian kalian sebelum kalian ditimbang. Kalau yang orang yang lebih bisa cepat sadar dengan hitungan, hitung, tulis. Tulis seorang apa. Bahkan dikatakan kita pun sebenarnya diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menghitung dan menulis wasiat. Makanya kata setidaknya di dalam 3 hari itu wasiat ada di bawah bantal seorang. Berarti ini persiapan kalau seorang ini sudah meninggal. Misalnya wasiat, aku mempunyai hutang belum terbayar lawan fulan, aku mempunyai ini dan ini sebaiknya berikan ke ini. Kata Nabi Muhammad setidaknya 3 hari itu sudah betulis bandak di bawah bantal. Jadi ahli waris ini kada bekelahi lagi, tahu apa yang harus digawi. Jadi kalau yang baik, kalau memang baginya baiknya dihitung. Kalau ini aku bisa aja ada usah dihitung. Itu wasilah dua-duanya. Yang terpenting adalah kita bisa mengintrospeksi daripada diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas untuk bisa memuhasabah dan mengintrospeksi diri kita berataan. Amin amin ya rabbal alamin. Isyraq sudah? Pas. Ada pertanyaan? Ya, tutup dengan hadis tadi yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dikomentari oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ujar Sayyidina Umar bin Khattab, "Innama yakhiful hisabu yaumil qiyamah ala hasibi nafsi fid dunya." Hisab di hari kiamat, perhitungan amal sebelum masuk surga atau neraka akan terasa ringan bagi orang-orang yang telah melakukan introspeksi diri selama di dunia. Teringan. Kenapa teringan? Karena ini sudah berhitung berdahulu. Nyaman tuh kalau hendak berhitung tuh seorang berhitung berdahulu. Jangan sampai kena terakhir berhitungannya rugi kena. Berhitung dulu seorang dihitung hanyar. Oh kayak ini tahu diri kan, tahu nih biar kita nih tahu diri. Yang bahaya ini nang mulah kita lalai ini, kita nih kada tahu diri. Seorang nih banyak buruknya asab dikit. Seorang ini sedikit ketaatannya asa banyak. Ini orang yang kada tahu diri. Nah, orang yang kada tahu diri ini diingatakan. Kalau kada kau diingatakan oleh orang lain, diri seorang mengatakan. Makanya kayak ujar Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Tathbitul Fuad, ujar Sidin, orang yang lalai kawa diingatakan. Orang nang guring kawa dibangunakan, nang kada kau dibangunakan dan kada kau diperingatkan adalah orang mati. Jadi kalau kada kau masuk nasihat, mati berarti sudah orangnya. Yang mati bukan mati nafasnya, tapi yang mati adalah mati hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudahan hati kita bersih berataan, hati kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita hamba-hamba yang pandai menghitung akan diri sendiri, menjadi yang pribadi yang lebih baik di tahun yang depan, lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga mendapatkan kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita sebagai hamba-hamba yang dicintainya, hamba-hamba yang soleh, yang rajin dengan ketaatan, dan orang-orang yang meninggalkan akan keburukan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita berataan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi kulitin salihah wa ala sallallahu salihun ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqan tabarru ma'suma wal julfina wa lana syagil mahruma. Allahumma nas'aluka min al-uqul awfaraha wa min al-adhani asbaha wa min al-amali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi ajzaha wa min al-afiyati akmalha wa min dunya khairaha wa min al-akhirati na'imha. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wassalamu haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Minta halal, minta ridha, taqabbalallahu minkum.